Selamat pagi Bang Yahya. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang. Pagi sehat ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Allah. Lagi di mana ini Bang? Ya, ini sekarang lagi bergabung di satu tempat, tempat anak-anak Betawi ngumpul yang khusus membidangi kebudayaan Betawi, yaitu di kantor Oh, Lembaga Kebudayaan Betawi di Gedung Nyi Ageng Serang di Kuningan, Jalan Rasuna Said. Itu, iya. Bang. Wait. Mantap, mantap, mantap. Siap. Kita mulai aja Bang ya. Ya, Bincang pagi. silakan. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat kembali bergabung di Bincang Santai Netralnews.com atau NNC. Pada pagi hari ini tanggal Senin, hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2024. Pada pagi yang cerah kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, sangat seru sekali karena berkaitan dengan Jakarta dan Betawi yang kebetulan tema kali ini atau pagi ini bertema Betawi dan Jakarta, beda makna dan beda cerita. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan atau sudah hadir salah satu narasumber, seorang peneliti kebudayaan dari Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB, Bang Yahya Andi Saputra. Pria yang akrab disapa Bang Yahya ini juga dikenal sebagai penulis buku dan juga Sohibul Hikayat atau penutur cerita Betawi. Saya juga mengucapkan selamat datang Ibu Sulha Handayani selaku pemimpin redaksi netralnews.com yang kebetulan pagi hari ini ada agenda rapat di tempat lain sehingga beliau belum bisa memberikan kata pengantar pada bincang santai pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai bincang pagi di hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya agenda atau acara pagi ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat masukan atau mendapat insight yang banyak sekali, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menularkan ilmu kita kepada teman-teman lain atau kepada pihak lain. Pada Bapak Ibu berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ta'inu bin shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Bang Yahya, Ya, langsung aja kan kita bincang santai sama teman-teman di sini, sama Bapak Ibu di sini. Temanya cukup menarik sekali, yaitu Betawi dan Jakarta. Beda makna, beda cerita pula. Mohon izin kalau saya bukan dari asli Jakarta, tapi nanti saya pasti akan mendapat banyak masukan atau mendapat banyak ilmu dari Bang Yahya sendiri ya. Sebelum kita mulai, baik, eh, Betawi dan Jakarta. Kebetulan Jakarta kemarin baru ulang tahun yang ke 497. Kemudian banyak orang nih Bang yang nggak tahu atau belum tahu Betawi dan Jakarta itu sama atau tidak sih? Sejarahnya seperti apa? Kemudian apakah suku Betawi itu adalah suku asli atau ada percampuran dari kebudayaan lain atau dari luar negeri atau seperti apa? Dan nanti apakah dengan banyaknya pendatang ke Jakarta khususnya dari suku-suku lain itu apakah ada pengaruhnya terhadap kebudayaan Betawi itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan Bang Yahya untuk uh, memberikan apa namanya pemaparannya. Untuk Bang Yahya dipersilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Amma ba'du, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang ada di ruang jamaah virtualiah ini, eh, kalau kata pantun itu ke pondok bambu ada keramat. Keramat tua pakai kelambu. Cakep. Saudara-saudaraku yang terhormat, salam sehat dan sejahtera selalu. Itu kalau kata pantun. Terima kasih ya kepada Bang Widita. Di sini juga ada my friend Bang Ruli. Kemudian siapa lagi tadi ibu yang menjadi apa? Bu apa Ibu tadi Bang Wid? redaksi Ibu Sulha ini. Ya Ibu apa? Ibu Sulha. Ibu Sulha. Di mana dia lagi ngapain ya? Dia lagi ada Oh, urusan. kebetulan mau meeting sama Rumah Sakit Hmm. Jantung Jakarta. Iya, iya, iya. Iya. Pokoknya yang jelas ini pagi saya ucapin terima kasih karena dikasih ruang di sini dan bisa berkenalan sama jamaah virtual ya di sini. Eh, Kemudian ada siapa nih? Ibu Nurul Amalia tadi ya. Kemudian Ibu saudaraku Bang Taat, ada Laita, ada Sesmawati, ada Martina, ada Tungki, Fajriah Nurdiarsi. Ini saya kenal nih Fajriah Nurdiarsi ini. Hadib dan Irawan dan semua Ibu Sulha ya. Yang jelas memang kalau kita ngomongin Jakarta, kemudian disangkut-sangkutin sama Betawi, ya tentu saja dia bukan disangkut-sangkutin, tapi memang nyangkut. Karena dua barang ini, Jakarta dan Betawi memang sejalan seiring sejak masa lalu, gitu ya. Jadi memang banyak yang apa namanya menyebutkan bahwa kalau dibilang Betawi itu katanya terkait erat dengan Jakarta yang sebelum Jakarta namanya itu Batavia. Nah, tapi kalau saya ingin ungkapkan kalau misal di sini ada bisa share nggak ya, Bang ya? Silakan sudah di itu share screen. Lanjut, Bang. Nah, ini kelihatan nggak nih? Udah masuk belum, Bang ya? Belum ya? Udah kelihatan, Cang. Nah, Udah, udah udah, ya? sudah. Iya. Jadi Jakarta yang kita kenal sebagai Jakarta ya, banyak buku yang menceritakan tentang itu. Misalnya juga ini ada buku sejarah Jakarta, kemudian juga ini pemimpin Jakarta sepanjang 3 abad. Nah, ini buku-buku yang memang menulis Jakarta dimulain ketika saudara-saudara VOC yang kemudian menjadi pedagang besar dan dari pedagang besar itu kemudian berhasil menjadi penjajah, itu ya dari situ. Nah, buku lain yang mana nih? Nah, ini kelihatan nggak ya? Buku lain Kelihatan, kelihatan. yang menceritakan tentang Jakarta, tentu saja Jakarta sudah meskipun namanya baru terkemudian, Jakarta itu ya cikal bakalnya ya berpuluh abad tahun yang lalu ketika terjadi apa namanya pengerasan tanah hasil gelontoran tanah yang dari puncak itu kemudian membentuk satu kawasan delta yang kemudian
itu menjadi kawasan hunian bagi manusia pada masa itu. Itu banyak ya, itu misalnya kita bisa baca dalam buku Jalur Sutra, kemudian juga buku-buku sejarah nasional Indonesia yang terkait dengan munculnya kawasan hunian itu. Nah, di buku Sejarah Jawa Barat ini, dia memang sumber utama rujukannya itu adalah hasil dari Kongres Sejarawan pada masa lalu, ya. Jadi sejarawan masa lalu itu sudah melakukan kongres kebudayaan, kongres sejarawan sudah melakukan kongres pada abad ke berapa ya, abad ke-17, abad ke ya mungkin abad ke-17. Nah, itu dalam buku itu Pustaka Ibumi Nusantara gitu ya. Pustaka Ibumi Nusantara. Jadi pada saat itu berkumpullah, diundang oleh Keraton Cirebon untuk merumuskan secara mendekati kebenaran tentang siapa saja yang menghidupi kawasan ini dan kerajaan-kerajaan apa saja yang ada pada kawasan ini. Nah, saya kemudian melihat bahwa kehidupan itu paling enggak ada masa prasejarah. Ya, kehidupan kota ini masa prasejarah. Kemudian dia akan dikenal sebagai bandar, ya. Bandar itu bukan bandar sebagaimana kita kenal yang lagi ramai sekarang itu ya, Bang Widita ya. Iya. Sekarang kan lagi ramai tuh. Ya, Oh, bandar-bandar. iya, yang teman-teman ente tuh yang wartawan juga kena, Iya. anggota DPR juga kena, guru-guru juga banyak kena begitu. Jadi bukan bandar dalam pemahaman dalam makna itu. Jadi bandar ini adalah mempunyai tiga makna. Bandar sebagai kawasan ekonomi, bandar sebagai kawasan tempat melakukan administrasi perkotaan, yaitu dia akhirnya menjadi kota, dan bandar sebagai kawasan yang memang penuh hiruk pikuk dengan yang disebut pelabuhan gitu ya. Jadi kawasan pelabuhan, kawasan kota, dan kawasan itu yang kemudian disebut dengan bandar. Dalam buku yang tadi itu memang ini yang saya sesalkan dari kawan-kawan sejarawan itu, dia nggak memakai data ini sebagai rujukan utama untuk menulis historiografi kota Jakarta, bahkan Indonesia ya seharusnya ya, karena buku sejarah nasional Indonesia yang 5 jilid itu yang kemudian beberapa kali direvisikan juga menyatakan bahwa kerajaan di Jawa yang pertama ini adalah kerajaan Tarumanegara gitu ya. Padahal kerajaan yang muncul itu di dalam buku itu disebutkan Salaka Negara. Maka saya menyebutkan kawasan seperti itu adalah kawasan yang tempat utamanya itu yang kemudian dijadikan tempat administrasi perkotaan dan tempat hidupnya para pemimpin di situ. Jadi ibu kota namanya Bandar Salaka. Nah, Bandar Salaka Negara ini dalam buku itu disebutkan memang ada di kawasan Jakarta Utara. Jadi kalau Bang Wid ya, kalau dan teman-teman, kalau kita jalan misalnya sekarang kita ini deh, kita tahu ada BKT, Banjir Kanal Timur. Ya, Banjir Kanal Timur itu dari Cipinang terus itu kan sudah nyambung tuh sampai ke kampung Marunda Turi atau sampai kepada ya Marunda. Nah, kemudian di situ melewati beberapa kampung. Salah satu kampung yang tua juga adalah Kampung Rorotan. Dalam apa namanya? Dalam peta-peta lama itu disebut juga Kampung Rawarotan gitu ya. Kemungkinan besar menurut buku toponimi yang diterbitkan oleh Rupa Bumi, diterbitkan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara, itu dulu memang kawasan rawa yang penuh dengan ditumbuhi dengan rotan, katanya begitu ya. Itu salah satu salah satu pendapat mengatakan seperti itu. Nah, di rorotan ini kemudian yang kemarin ketika teman-temannya
Bang Wid itu mendapatkan musibah, teman-teman kita yang memang sudah jatuh tempo kena COVID, maka salah satu kawasan COVID karena pemerintah kelenger menghadapi begitu banyak orang yang meninggal sehingga kehabisan tempat untuk nguburin. Maka beberapa kawasan seperti di Jakarta Selatan kan itu ada di Srengseng ya. Srengseng Sawah ada makam COVID, kemudian juga salah satunya juga makam COVID di Rorotan. Kalau Jakarta Timur itu ada di apa namanya di Pondok Rangon begitu ya. Nah itu uh, terus milirin akan ketemulah kita dengan kali atau sungai. Kalinya itu namanya Kali Tirem. Tirem itu kan binatang laut ya. Kalau Bang Wit suka seafood itu pasti dia kenal lah. Tirem itu ada saus Kerang ya. tirem. Itu namanya apa kerang ya. Kerang yang lebih besar. Tirem ini kerang yang lebih besar, bukan kerang hijau atau kerang yang apa tuh. Jadi itu. Nah, di kawasan itu di abad awal itu, wabil khusus di abad kedua, 1130-an, 120-an itu ada satu engkongkong yang memimpin komunitas yang di situ, yaitu karena orang menghormati si tokoh ini disebutlah dia sebagai Aki Tirem, ya. Aki Tirem ini yang mengelola kawasan itu karena kawasan itu dikelola sedemikian rupa, terutama hasil laut, sebagian besar mereka menjadi nelayan, sebagian besar juga menjadi petani karena kawasan Rorotan itu kalau kita lewat situ sekarang masih banyak persawahan. Nah, jadi para peternak di situ. Tetapi industri kreatif yang kita kenal dengan kerajinan, kerajinan itu gerabah dan segala macam sudah muncul di situ karena kawasan itu sangat makmur, eh, ya makmur lah ya, sejahtera kawasan itu mengundang orang-orang jahat. Siapa orang-orang jahat itu tentu saja yang kemudian dikenal dengan perompak ya, perompak bajak laut. Disatronin berkali-kali kawasan itu, dia sudah menghitung kan kalau orang lu kan juga menghitung ya. Ini masa panen segini. Masa masa suburnya ada di laut tanggal sekian. Orang akan pulang dari pasar kemudian memperoleh keuntungan itu siklusnya dia sudah tahu. Maka disatronilah kampung itu. Kewalahan si Aki Tirem. Aki ini dalam buku itu nama sebenarnya adalah Aki Luhur Mulia. Ya. Aki Luhur Mulia minta bantuan kepada orang-orang terutama kaum muda. Jadi memang mempercayakan sesuatu kepada kaum muda yang ahli pada bidangnya itu memang sudah menjadi tradisi dari zaman dulu ya. Buktinya dalam buku itu, dalam buku yang tadi saya tunjukkan itu, ya ini sejarah Jawa Barat itu. Ini dia sekali lagi saya katakan mengambil dari 20 jilid mensarikan yang tadi kongres sejarah yang dilakukan pada abad-abad yang lalu. Nah, si Aki Tirem ini meminta bantuan karena bantuan ini kemudian tepat dia meminta bantuan. Bantuan ini dia mengundang orang-orang muda yang kuat yang memang punya ilmu bela diri yang matang, punya persiapan mental, spiritual dan fisik yang cukup kuat. Karena mungkin dari sini nanti akan muncul cerita main pukulan silat ya kan muncul silat misalnya silat paham, silat tongkrong gaok namanya, silat gerak, silat macam-macam gerak yang kemudian nama-nama silat itu yang zaman sekarang itu dikenalnya misalnya silat beksi, silat cingkrik, silat pengasinan, trotok, seliwa dan seterusnya. Nah, karena mendapat bantuan dari anak-anak muda yang gagah perkasa dengan kesadaran bahwa lingkungan harus dirawat, maka dia membantu. Karena dapat bantuan seperti itu, keamanan menjadi kondusif kembali. Orang-orang berikhtiar untuk bertani, berdagang, terjun dalam industri kreatif, dia juga hidup kembali di situ. Jadi makmur kembalilah. Law system source apa nih?
nggak itu ya di tempat Bang Wid nggak Tidak muncul ya. ngaruh Pak, tidak ngaruh Bang, tidak ngaruh. Aman aman. Iya. Nah, nah, sesudah aman itu kembali, jadi kalah, takut. Bajak laut, kalau bajak laut tuh film bajak laut apa sih Bang Wid? Kalau kita yang dimainin sama siapa tuh bajak laut yang itu kan begitu ya, bajak laut tuh. Pirates Caribbean Iya, kalau gitu, gitu sekarang. kan. Kita, ya, mungkin seremnya begitu kali ya, bajak laut yang pakai sebelah matanya ditutup, Perompak. perompak, ya perompak. Nah, jadi hmm, sesudah keadaan damai kembali dalam beberapa setahun lah kira-kira menurut cerita rakyatnya uh, aman kembali, nggak berani orang nyatronin si penjahat si perampok perompak itu nggak berani lagi datang ke sini karena dia tahu kalau dia nyampe ke situ bakal dipukul mundur dan akan akhirnya dia mengalah, lebih baik saya mencari kawasan lain yang nggak banyak risiko gitu kan. Kalau dia kemudian kalau ada risiko pikir punya pikir ini si Aki Luhur Mulia itu kan dia sudah tua, namanya juga Aki. Nah, dia kemudian punya anak, cuman hanya tidak diceritakan di buku itu siapa dia punya bini. Tapi yang diceritakan dalam buku itu adalah bagaimana dia punya anak, yang anaknya itu kemudian dikawininlah itu anaknya kepada anak muda dari utara. Ya, si anak muda itu kemudian dikawinin sama anaknya Aki Tirem yang namanya Larasati. Di sini yang paling cakep siapa nih? Di ruang virtual ini yang paling cakep siapa nih? Uh, Oke. Bang Ruli. Ini Bang Duli siapa Bang Duli? Bu Yang paling Nurul cakep. cakep tuh ya. Bu Nurul cakep. Kemudian siapa lagi yang siapa lagi yang cakep-cakep di sini? Pokoknya cakep-cakep semua ada dia di sini. Cakep-cakep semua. Tapi secakep-cakepnya yang ada di ruangan sini masih kurang kalah cakep sama si Larasati. Si Larasati ini cakep. Kalau di senyum, senyumnya tuh bibirnya nggak kayak bibir kita sekarang yang doer gitu ya. Doer memble gitu. Alisnya kayak kalau dalam cerita Soebul Hikayat itu diceritain bagaimana itu semut hitam seolah-olah berjalan di situ, itu cakep, matanya bening, cakep juga apa namanya, ada sujennya. Sujen Bang Widita tahu nggak sujen? Apa tuh Bang? Sujen Suji. itu kalau cewek itu lagi senyum dia kelihatan dia legok sini nih. Oh, lesung pipi. Lesung pipit, dia sujen, ada sujen dia di situ. Manis berarti. Maka dikawinin. Dikawininlah maka diserahkanlah tampuk pimpinan itu kepada si menantunya. Jadi engkong atau Aki Tirem itu dia pengen pensiun, dia hanya kemudian dalam cerita rakyat itu dia memang ahli petangan ya. Petangan itu ahli hitungan. Baik Hmm. hitungan yang ya hitungan apa sih, misalnya Bang Wit atau Bang Ruli mau kawin gitu ya. Dihitung jumlahnya dia sama jumlah bininya. Kemudian kalau mau bikin rumah Hari baik nih. ya mau bikin rumah tanggal berapa bulan apa, karena terkait dengan hitungan-hitungan yang ada yang dikenal dalam masa sekarang itu disebut dengan apa namanya ekosistem ya, ekosistem. Jadi ekosistem itu dipelihara betul sehingga musim ini masa cilaka jatuh pada bulan ini sampai bulan ini. Bulan ini sampai bulan ini boleh silakan. Bulan ini sampai bulan dihindarkan. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, ketika dia memimpin, maka dia kemudian si anak muda ini mendirikan namanya Salaka Negara. Itu dalam bukti ya. Nah, kemudian dia namanya siapa? Namanya Dewa Warman. Nah, jadi poyokannya si penguasa itu raja itu si Dewa Warman. Dewa Warman kemudian beranak pinak sampai dia akhirnya sampai kepada Dewa Warman ke 9, berakhirlah dia kekuasaan dia ya di 16 di abad keempat ya 364-an. Nah, sesudah itu muncul kekuatan lain. Nah, ini dikatakan bahwa Dewa Warman itu sudah menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara. Gitu ya. Nah, itu memang nggak jauh kalau kita ngetanin dikit dari akit dari Karitilem, dari apa? Dari dari apa Marunda itu ngetan dikit akan sesudah ngelewatin apa tuh kalau Bang Wit pernah jalan-jalan ke utara itu sampai ke Palbusuk gitu ya. Sekarang Palbusuk itu karena nama kampung itu di pinggir laut.
karena dia anggap Pal Busuk itu kurang kurang asik katanya karena busuk ya akhirnya sekarang kampung itu namanya Paljaya gitu ya. Oh, iya, iya. Paljaya itu ada apa rumah bakar tuh ya, rumah kremasi. Jadi kalau kita lewat situ kalau ada orang bakar-bakar itu seperti apa meledak-ledak gitu. Orang kita bisa dengar dan harumnya pun harum khas orang yang dibakar gitu ya. Kalau kita lewat situ. Maka muncul lagi kekuasaan namanya Tarumanegara. Ini dari Marunda Turi sampai ke Kampung Tarum. Di situ ada Kampung Taruma ya. Kampung Taruma di Bekasi Barat. Ada, Nah, ada. kawasannya itu kemudian dia ini yang paling terkenal nih akhirnya nih. Dimulai kerajaan tertua di Jawa dimulai dari Tarumanegara dan salah satu raja yang terkenal itu kan Purnawarman ya karena Purnawarman itu menaruh tanda-tanda batas-batas kekuasaannya sampai kemana tuh Luwiliang ya sampai ke Luwiliang kemudian Pasir Angin terus kalau yang ditemukan di Jakarta kan itu di Kampung Batu Tubuh yang namanya kemudian Batu ya Kampung Batu Tubuh di Prasasti Tugu ya Kampung Tugu Keramat dulu namanya Keramat Tunggak sekarang namanya Keramat Jaya jadi orang-orang kita tuh gampang betul yang dulu namanya Rawa yang dulu namanya apa tuh yang di Jatinegara tuh yang akhirnya salah satu mulanya tuh uh, itu tempat apa pembuangan mayat gitu ya. Nah, jadi orang-orang kita mengganti nama itu dulu Pal Busuk menjadi Pal Jaya. Kemudian kerajaan yang paling terkenal ini karena pada masa raja inilah eh, paling luas kawasan kekuasaannya itu. Jadi Jawa Barat bagian utara itu hampir seluruhnya dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Jadi dia mulai abad kelima ya. Jadi tahun 1000 abad keempat ya sebetulnya. Kemudian abad keempat, abad kelima itu Raja-Raja Tarumanegara. Ini paling paling diketahui nih, maka diakuilah berdasarkan data situs-situs itu, prasasti-prasasti itu sejarawan menuliskan mulai dari sini. Padahal abad Hmm, kedua itu justru sudah ada kerajaan Salakanegara. Kotanya, kota tetap disebut bandar, tapi bandarnya Bandar Taruma. Ya. hmm. Nah, pada abad ke-6, ini prasasti Tugu ya, misalnya prasasti Tugu kan jelas ya, di situ Chandrabaga dikali, Chandrabaga itu digali dan pada akhirnya eh, para pekerjanya itu, terutama bos-bosnya yang menjadi mandornya, yaitu para Brahmana, dikasih hadiah 1000 ekor sapi. Ya, itu kan itu kita dapat kita baca lah. Ini bandarnya ya kota bandar ya, tapi bandar Taruma. Ya, dia menggali kali Chandrabaga. Chandrabaga kemudian banyak yang menerjemahkan menjadi Bagasasi, kemudian menjadi uh, sekarang kawasan itu dikenal dengan Bekasi, Kali Bekasi ya, Kali Bekasi. Kemudian itu dia sebetulnya masuk kepada kawasan Jakarta karena kali kali apa yang ada di situ ya atau kali Cakung kali apa jadi kira-kira ya, ya Cilincing ya. Masuk pada sana itu nah, nah, udah gitu tentu aja kerajaan ini pun mengalami kemunduran karena di keraton itu dari dulu dari keraton itu kalau nggak rusak intrik internal ahlan wasahlan Abang Da Lahyanto Nadi, wartawan senior yang malang melintang di seluruh Indonesia dia. Sekarang kerjanya itu Nah, memberikan pendidikan kepada wartawan-wartawan muda di seluruh Indonesia. Ya, ya jadi gitu. Abad ke-8, abad ke-7 mundur dia. Nah, mundurnya ya salah satunya apa yang terjadi di kemudian tetapi kekuasaan-kekuasaan lain yang muncul pada saat itu, ya kerajaan Galuh kah, kerajaan Sunda kah, kemudian kalau kemudian di Jawa Tengah itu Mataram Lama, kemudian Majapahit, secara secara hukum, secara de jure, Keraton Tarumanegara itu sudah dikuasai oleh
kekuasaan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tetapi kekuasaan itu karena di dalam keratonnya juga mereka terlalu sibuk mengurusin internal, perebutan kekuasaan, pemindahan ibu kota, pemindahan ini, sehingga kontrol terhadap Jawa Barat bagian utara yang bekas kekuasaan Tarumanegara itu akhirnya ada kekuatan atau peradaban lain yang datang dari sebelah barat. Mana itu? Yaitu dari kawasan Sumatera yang saat itu sedang muncul kekuatan Melayu yang cukup kuat. Yang paling kuat kemudian adalah Sriwijaya. Nah, secara de jure kekuatan itu menjadi kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama nanti Jawa Tengah. Tetapi de facto secara kondisi objektifnya di situ justru ada pengaruh peradaban Melayu. Ya, ada pengaruh peradaban Melayu. Ini tadi Prasasti Tugu. Nah, ini bisa dibaca ya, bukunya banyak sekarang udah diterjemahkan karena ini karya-karya orang asing tapi sudah diterjemahkan. Dapat dilihat dalam buku ini misalnya ya, Kedatuan Sriwijaya dan banyak buku Sriwijaya, masa keemasan Sriwijaya. Nah, meskipun elitnya berkomunikasi dan surat menyurat, perjanjian segala macam menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa, tetapi unsur Melayu yang digunakan oleh masyarakat justru semakin kuat. Maka dalam beberapa buku, misalnya buku yang ditulis oleh para ahli itu, salah satunya misalnya oleh K. Ikranegara, kemudian Bernard Hopper, dan buku-buku tentang kebahasaan, justru Melayu sudah diperkenalkan pada abad ke-8 di Jawa Barat bagian utara, yang sekarang namanya menjadi Jakarta, dan kawasan-kawasan lain sebetulnya. Nah, mulai saat itulah dalam buku itu dikatakan bahwa unsur-unsur Melayu sudah digunakan baik dalam bahasa pada masa itu. Sehingga orang-orang yang diam di sekitar situ, karena dia rakyat, kan kalau penguasa menggunakan bahasa Sanskerta. Kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalannya itu ya. Seperti apa tuh ya tulisan-tulisan itu. Tetapi yang kemudian orang sini yang menjadi hulun. Jadi pada masa kerajaan Salakanegara, kemudian Tarumanegara, itu orang sini menjadi hulun. Hulun itu bahasa serapan ya, mungkin dari Sunda. Hulun itu menjadi rakyat. Menjadi kalau istilah Jawa itu kerajaan-kerajaan itu diukur oleh cacah jumlah penduduk. Nah, maka itu penduduk yang di situ itu sudah terbiasa menggunakan berkomunikasi dengan di akar rumput itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Ya, dari abad-abad itu sudah bahasa Melayu. Nah, karena itu mereka kemudian menyebut dirinya sebagai proto manusia Melayu Betawi. Ya, nah situ. Ini penamaan ini pun muncul pada tempo terkemudian hari. Jadi tiadalah aneh kemudian kalau kita dapatkan misalnya kawasan Jawa Barat bagian utara yang pada masa lalu itu dikepung oleh peradaban-peradaban lain, peradaban Sunda, peradaban Jawa, karena unsur yang paling dia suka dalam ekspresi berbagai hal yang mereka tampilkan, maka mereka lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu klasik pada masa itu. Nah, kemudian dari sini, dari masa itu memang ketika ini kan abad ke-8, 9, 10, 11.
kemudian abad 12 muncul, tiba-tiba saja muncul kekuatan Sunda, ya, muncul kekuatan Sunda. Kekuatan Sunda itu apa? Yaitu kerajaan Sunda Pajajaran, ya, kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, pada masa ini bandar itu kemudian dari Bandar Kalapa kemudian berubah namanya menjadi Bandar Sunda Kelapa, ya, oleh kerajaan karena dia dikuasain oleh kerajaan Pakuan Pajajaran. Jadi kerajaan Sunda yang berkuasa di sini. Nah, ini beberapa nama yang ada di sini ya. Jadi abad ke-14, 15, kemudian 16 itu yang berkuasa di situ adalah kerajaan Pajajaran. Nah, pada masa kerajaan Pajajaran inilah keadaan semakin berkembang ya, semakin berkembang kerajaan di sini. Kawasan semakin berkembang karena kekuatan-kekuatan lain yang saat itu sedang mencari sumber hidup yang mereka butuhkan, terutama saudara-saudara kita yang datang dari benua Eropa, sudah melalang buana sampai ke kawasan ini. Yang kita kenal kemudian memang yang melakukan MOU internasional pertama di kawasan Nusantara itu antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan kerajaan dari Portugis, ya, kerajaan Portugis. Nah, melihat MOU seperti ini, kekuatan-kekuatan lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu merasa merasa uh, merasa kurang, ya, merasa kurang enak ya, Bu. Karena ini kawasan kawasan Sunda Kelapa itu kan kawasan yang sangat strategis, ya. Uh, Maka dia kemudian karena perjanjian ini uh, Sunda dengan Portugis itu diketrik di dalam disebutnya Padrau. Nah, ini Padrau, ya. Padrau ini kalau kita mau lihat sekarang, Padrau ini ada disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Kalau tanda tangan itu yang diteken itu katanya menurut data buku lain, ini data perjanjian itu isinya adalah perjanjian keamanan, kemudian perjanjian ekonomi. Perjanjian keamanan, Portugis akan membantu persenjataan dan keamanan ke kerajaan Sunda Pajajaran. Portugis akan mendapat imbalan semua hasil rempah-rempah wabil selada itu hanya dijual kepada Portugis. Melihat perjanjian ini, kekuatan-kekuatan besar yang saat itu memang sudah muncul kekuatan-kekuatan Islam karena di akhir masa kekuasaan Sunda Pajajaran itu dia memperlonggar orang-orang, terutama orang-orang elit-elit keraton itu untuk mempelajari Islam. Jadi Subang Larang, kemudian Kian Santang itu sudah belajar agama Islam. Agama Islam itu ke Mataram, dari Mataram kemudian dia belajar lagi ke apa namanya ke Mekah. Tambahan pada saat itu memang ada pesantren di kawasan itu yang disebut dengan pesantren Kuro. Nah, itu juga memberikan pengaruh besar bagi kepercayaan Islam. Nah, karena itu perjanjian ini sangat mengganggu kekuatan-kekuatan Islam yang sudah tumbuh. Maka diutuslah Fatahillah untuk merebut kawasan itu. Terjadilah Fatahillah merebut kawasan itu dan mengganti namanya dari Bandar Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di 1527, yang kemudian tanggal itu kemudian diuprak-aprik oleh sejarawan tahun 50-an dan di ACC oleh penguasa saat itu yaitu DPRD dan DPRD di Kota Jakarta, dan gubernur, maka jadilah ditetapkan 22 Juni 1527 sebagai hari lahir Kota Jakarta. Itu. Nah, keadaan semakin ramai. Bangsa-bangsa lain
berdatangan, bangsa Eropa terutama. Inggris datang, Belanda datang. Inggris dan Belanda karena Portugis kemudian sudah terusir, dia kalah, dia pergi ke Malaka. Dia nggak berani lagi nyatronin kawasan ini. Kekuatan baru Inggris dan Belanda. Belanda pengen berdekat-dekatan dengan Banten, kerajaan Banten. Tapi tapi Banten lebih seret berteman-teman dengan Inggris. Maka Inggris dikasih tempat untuk membangun loji. Begitulah kemudian Keraton Jayakarta itu di masa terkemudian ketika Fatahillah digantikan oleh Tubagus Angke, digantikan oleh Ahmad Yaketra, di pada saat itulah kemudian POC berhasil meyakinkan pangeran bahwa dia memerlukan tanah untuk mendirikan kantor dagang, loji. Maka berdirilah, dijuallah sebidang tanah yang akhirnya tanah itu didirikan sebagai kastil atau kantor dagang, tapi kantor dagang yang komplit. Karena ternyata dia bukan kantor dagang BUMN belaka, tetapi memang yang diberikan wewenang penuh untuk merekrut keamanan tentara, juga perundang-undangan dan segala macam. Nah, ketika kawasan Keraton Jayakarta karena pangeran terakhir ditarik karena ada konflik di Banten, maka ditariklah Wijaya Kusuma Ahmad Jakarta itu ke Banten. Maka keadaan kosong, VOC memang yang sudah bersiap-siap dengan segala macam kemungkinan untuk merebut kawasan ini, maka di bumi hanguskanlah Keraton Jayakarta pada 1619. Di 1619 ini kemudian pada 1620 Yan Pieterszoon yang menjadi komandan mendirikan kota baru yang namanya Batavia. Orang-orang keraton itu kabur tunggang langgang. Ada yang balik ngulonin itu ke Banten. Ada yang kabur tunggang langgang ke timur. Ke timur itu kemudian oleh orang-orang ahli sejarah dan menyebut ada kampung yang namanya Kampung Jati Negara Kau di Jakarta Timur, di Kecamatan Pulau Gadung, gitu ya, Jati Negara Kau. Nah sampai sekarang ada tuh. Nah disitulah kemudian salah satu tempat berziarah. Kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu melakukan ziarah rutin, katanya di situ dikuburin Ahmad Jakarta. Padahal Ahmad Jakarta tidak dikuburin di situ, dia itu dibawa pulang karena terjadi konflik antara Ageng Tirtayasa dengan apa namanya dengan Pangeran Haji saat itu. Dia ditarik ke sana, maka dia mati dan meninggal dikuburkan di Tanah Ara yang di Banten, yang gitu. Maka berdirilah kota baru yang namanya Batavia. Ya, Batavia. Ini kota enggak ketika dibangun memang enggak semata-mata langsung jadi. Pada masa itu YP Kun dengan gubernur jenderal penggantinya itu memerlukan waktu 25 tahun untuk bisa dijadikan kawasan itu sebagai kawasan kota yang penuh yang dilengkapi dengan macam-macam apa ya, dengan macam-macam infrastruktur. Ada kantor pengadilan, ada pasar, ada macam-macam. Jadi 25 tahun. Nah, kalau sekarang kita misalnya mau pindah kota itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, rasanya berat ya, Bang Wildan ya. Nah, Bang Wid. Nah, ini. Nah, di masa di masa inilah kemudian kita bisa melihat bahwa memang dari 1619 sampai 1945 dengan masa selang ya 3 tahun setengah dikuasai oleh Jepang itu kita berganti-ganti nama ya. Jadi kalau dari zaman dulu itu namanya Bandar Taruma, Bandar Salaka, Bandar Taruma, kemudian Bandar apa sih Bandar Sunda Kelapa, kemudian Bandar Jayakarta yang saat itu juga masih memakai juga istilah
Sunda Kelapa, kemudian bandarnya jadi nama Batavia, dan Batavia juga mengalami beberapa nama sampai pendudukan Jepang. Itu adalah apa namanya, rentetan peristiwa yang sejarah kota Jakarta. Nah, yang di dalamnya itu ada orang yang menempati, yang asli kemudian disebut yang apa namanya, kalau masa Pak Harto itu dikenal penduduk inti. Penduduk inti itu dikenal sebagai Betawi. Nah, apa itu Betawi? Betawi adalah etnik yang mendiami kawasan ini sejak masa lalu sampai sekarang. Di dalam diri Betawi itu mengandung macam-macam unsur. Ada unsur kultur yang diserap dari berbagai bangsa dan suku bangsa dan suku. Ada juga yang darahnya bercampur dengan darah bangsa dan suku yang datang ke sini. Nah, jadi Betawi adalah orang yang menempati kawasan ini dari dulu sampai sekarang. Dulu namanya oleh para ahli disebut proto manusia Melayu Betawi. Ketika Islam sudah sedemikian kuat di sini, maka mereka lebih memilih agama Islam. Maka pada masa kolonial mereka juga disebut dengan orang Selam. Orang Selam. Kemudian pada abad ke-8, kekuatan dan peradaban Melayu itu mereka menjadi menyerap kemelayuannya. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya ini apa namanya, ada perjanjian ya. Perjanjian ini orang yang menandatanganin ya, yang menandatanganin. Nah, Betawi itu kemudian memang banyak ditafsirkan oleh berbagai orang. Katanya kata Betawi itu merupakan transliterasi dari kata Batavia. Kok begitu, Pak? Ya, nyebut kata eh, untuk nyebutin Batavia susah katanya. Jadi kata kata Batavia menurut orang yang menerjemahkan bahwa Batavia itu diterjemahkan sebagai Betawi, itu katanya nyebut kata Batavia susah. Nah, nah, Betawi itu etnik yang mendiami kawasan ini, yang oleh beberapa pakar juga dikatakan bahwa Betawi itu sebenarnya adalah nama pohon. Ya, Oh, pohon itu dalam buku yang disusun pada masa kolonial itu, apa ya, Plankundige van Indi, itu dikatakan dia ada satu pohon yang namanya gulinging Betawi. Sang gulinging Betawi ini dalam bahasa Melayu disebut dalam bahasa Melayu disebut gulinging Betawi. Di dalam bahasa Latin disebut dengan Cassia glauca L. Cassia glauca L. Nah, kekayaan penyebutan nama ini kemudian di lidah Betawi, pohon ini dikenal sebagai pohon ketepeng. Bukan pohon ketapang ya, pohon ketepeng. Jadi pohon ketepeng ini uh, memang kayu yang kuat ya. Kembangnya juga kembang yang kuning itu, kalau kita lewat di sepanjang jalan uh, tol itu, ada pohon di kiri kanan itu berwarna kuning kembangnya. Itu pohon kasia. Tapi itu yang jenis kasia glauca itu sangat khas. Ya, berbeda dengan sekarang kan juga banyak orang nanam buku apa kembang-kembang warna kuning itu yang tape buya ya, tapi bukan itu ya. Jadi itu. Nah, jadi saya bersetuju dengan penyebutan nama kaum ini adalah sebagai yang berasal dari nama pohon. Jadi Betawi itu nama pohon. Sebagaimana juga kita ada di ratusan di Jakarta ini kawasan yang bernama diambil dari nama pohon.
Nah, jadi begitu, Abang sekalian sampai di sini kira-kira kalau misalnya memang ada yang mau apa mau menyela silahkan saja. Kalau saya ngomong terus-menerus nanti kan bagaimana gitu rasanya ya. Makasih Bang Yahya, penjelasannya sangat-sangat apa namanya bagus. Maksudnya banyak sekali ilmu-ilmu baru, banyak sekali yang dapat kami serap pada pagi hari ini, di mana ternyata Betawi itu banyak penafsirannya, ada yang menamakan Batavia susah, tapi yang menarik adalah ternyata apa berasal dari nama pohon Ya. Batavia. Terus kemudian ternyata orang-orang Betawi yang tinggal di Jakarta itu banyak yang berpengaruh tadi dari kebudayaan Melayu yang datang dari Sriwijaya yang di sekitar abad ke-15 16 yang masuk ke Jakarta. Sangat menarik sekali. Nah, Kang, kalau kita berbicara masalah Betawi, pasti kan bersinggungan dengan Jakarta nih. Nah, apa sih singgungannya? Apakah sama sih dengan Jakarta? Terus kemudian Jakarta ini kemungkinan besar atau memang sudah tahun ini adalah ulang tahun sebagai ibu kota terakhir negara yang mungkin pindah. Kan itu tanggapannya gimana Bang Yahya? Soal Betawi dan Jakarta itu sendiri. Iya si Betawi ini eh, yang tadi sudah saya sampaikan menjadi etnik Jadi inti. nggak ada barang, nggak ada. Hah? Gimana Bang? Nggak ada ini ya? Lanjut lanjut Bang, lanjut. Ntar dulu saya cari di mana ya tadi. Ini lagi kehilangan ini saya nih. Enggak ini ya. Hah? Gambarnya di mana tadi ya? Lupa saya. Pipa bikinan buat ini melompat melulu. Apa nih? Being is. Nah, jadi eh, sebenarnya kalau kita ya apa nih? Taruh Bang ya. Saya memang kadang-kadang kacau. Selamat gabung Bang Layanto. Ya, Ya, terima kasih. Ibu Sulha. Bang Lay dulu mentor nih. Nah, ketemu kan ya? Ketemu dah Iya dia. Pak Ketemu di Lay Bali. ya. Ah, ya. Dicari-cari dari tadi mana ya gambarnya. Jadi, gambar saya hilang. Eh, Betawi itu kan penduduk inti yang di sini. Kemudian kalau ulang tahun itu kan sebetulnya bukan ulang tahun. Kalau ibu kota itu mungkin ulang tahunnya baru berapa tahun ya? Baru 60 apa tahun Ya, 50-an itu baru ditetapkan sebagai ibu kota 60-an. Kemudian kota kota ini. Jadi yang ulang tahun itu kota yang sebetulnya eh, bekasnya itu sebetulnya juga nggak bisa dikatakan itu sebagai kota Jakarta karena penamaan Jakarta kan baru terkemudian juga. Nah, kalau dia mau dipindahin statusnya sebagai ibu kota, ya sebetulnya asik-asik saja ya. Kalau dari lempengan saya sih ya, Bang Wid, Bang Ruli, iya. eh, asik-asik aja kalau mau dipindahin. Karena kan selama ini, kenapa Betawi dalam tanda petik masih begitu-begitu saja kehidupannya? Karena memang dia berada pada pusaran kota yang statusnya ibu kota dan ibu kota itu menanggung rupa-rupa beban, baik beban nasional maupun internasional. Sehingga semua
fokus daripada pemimpin kota Jakarta itu dibebani oleh problem-problem yang sebetulnya bukan problem dia, karena tempat dia itulah yang di apa di apa ditindihin beban-beban. Oleh karena itu mau nggak mau si Jakarta ini harus memberikan ruang kepada dan menempatkan peristiwa-peristiwa itu pada dirinya, sehingga fokus untuk melihat lebih dalam lagi problema-problema Betawi, problema-problema macam-macam lain yang disesuaikan dengan kebutuhan itu berada pada level yang lebih rendah. Ya, bolehlah misalnya ketika musim hujan dia repot betul menangani air. Oleh karena itu, semua daya upaya ditujukan untuk bagaimana supaya nggak banjir. Bagaimana nggak banjir itu? Karena memang tujuannya untuk mengamankan ibu kota. Bagaimana kalau bendungan-bendungan itu dilepas, kemudian istana negara, komplek-komplek menteri, segala macam itu kelebu semua. Bagaimana juga transportasi itu juga ya tentu saja di samping untuk masyarakat secara umum, tapi lebih utama lagi bagaimana supaya kondisi pusat ini berjalan dengan lancar. Nah, kalau dia mau dipindahin gitu ya, pindah itu kan lebih bagus, sehingga dengan demikian pemerintah jauh lebih fokus untuk menangani kota ini. Kalau zaman dulu itu misalnya pada kasus anggota dewan yang terkenal ya dari Betawi itu misalnya kan Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini mempunyai program yang awalnya disampaikan pada DPRD. Saat itu apa namanya di kantor di DPRD ya. Kemudian ketika dia menjadi anggota DPR itu justru program-programnya lebih dahsyat lagi. Dia memikirkan bagaimana saudara-saudara di para pekerja di Sumatera, bagaimana kemudian tanam paksa yang masih tetap bagaimana kemudian hukum yang namanya hard die artikelen itu nggak bisa membuat orang-orang kita nggak berkutik. Nah, itu dia berjuang itu. Nah, perbaikan kampung misalnya pada masa kolonial itu memang anggota-anggota dewan seperti Tamrin itu kemudian memperkenalkan program namanya Kampung Perbetering. Jadi terutama kita kudu baca buku-buku tentang Muhammad Tamrin, terutama yang ditulis oleh Bob Herring ya, buku tebal itu. Nah, Kampung Perbetering ini kemudian karena ternyata ketika terjadi pemindahan kota, Tamrin melihat begitu, kota kota tua itu udah kebek, orang Betawi bilang kebek itu udah nggak asik lah, karena beberapa gubernur jenderal pada masa itu mati karena muntaber misalnya atau digigit nyamuk. Nah, bagaimana juga kota kalau kita mundur ke belakang itu kawasan kota itu penduduknya sudah sangat penuh. Yang salah satu yang peristiwa besar misalnya pada 1740, di 1740 saja misalnya kota itu sudah sangat penuh, sehingga isu orang-orang Tionghoa memberontak itu kemudian bukan isu ya sebetulnya, karena memang mereka mendengar penduduk di Batavia akan dipindahkan ke kawasan-kawasan lain menggunakan perahu, menggunakan kapal. Dan katanya isunya yang beredar, orang-orang yang diangkut kapal itu nggak dibawa ke tempat kalau sekarang tuh transmigrasi, tapi mereka diceburin ke laut karena udah penuh banget, terutama orang-orang Cina yang sudah kemudian sudah cukup besar jumlahnya ya pada masa itu. Nah, karena mendengar itu maka mereka berontak.
peristiwa 1740. Nah, di akhir masa VOC kemudian dipindahin kota itu ke Westervreden. Westervreden kemudian pada awal abad 19 tahun 1800-an memperluas kotanya. Eh, Nanti di awal abad 20 itu mereka juga membangun kota-kota baru seperti Menteng misalnya. Nah ini Muhammad Husin Tamrin melihat itu. Memang pada masa itu kan memang kalau klasifikasi sosial itu penjajah itu orang Eropa, terutama penjajah ada di tingkat atas. Kemudian timur asing, Cina, Jepang, Arab itu ada level kedua. Kita pribumi itu ada level yang paling rendah. Jadi kalau naik tram, saat itu tram udah ada dibangun di awal 20-an, itu memang orang kita dicampurin naiknya sama itu, sama bebek, sama kambing gitu, sama sayur-sayuran gitu ya. Nah, itulah kemudian Tamrin mengusulkan perbaikan kampung, kampung Perbetering. Ini wahai Tuhan, pendidikan buat pribumi payah. Saat itu sebelumnya kemudian memang orang-orang pribumi nekat mendirikan sekolah. Mereka dirikan sekolah dilarang juga. Larangannya itu misalnya keluarlah apa namanya wilde scholen ordonansi. Jadi orang-orang pribumi yang mendirikan sekolah itu dianggap sekolahnya sekolah liar. Wilde scholen ordonansi. Apa yang dikenal dengan politik etis pun itu hanya basa-basi semata. Yang akan mendirikan sekolah, akan mendirikan rumah sakit, akan ada macam. Nah, sehingga kemudian Amrin mengusulkan kampung perbaikan kampung di bagaimana penyediaan air bersih, bagaimana kemudian lembaga pendidikan, kampung-kampung jalan setapak itu diperbaiki, ada penerangan jalan dan itu yang program itu. Program itu kemudian oleh pada masa kemerdekaan oleh Ali Sadikin diambil sebagai program proyek MHT, proyek perbaikan kampung namanya proyek MHT. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, karena beban tadi itulah maka kita ini ya kurang perhatian ya. Nah, mudah-mudahan Bang Will ya, Bang Ruli besok itu kan kalau memang benar-benar pindah, tapi emang yakin ya, saya sih nggak begitu yakin ya kita bisa segera pindah itu ya. Nah, kemarin kan saya diajak ngobrol waktu dulu itu sama teman-teman ya secara diajak ngobrol. Itu pertama-tama kita diminta bagaimana uh, menyusun satu kebijakan ketika kota ini ditinggal, tidak menjadi ibu kota lagi. Kemarin juga kita diminta untuk bagaimana kalau kota ini nggak jadi ditinggalkan. Ya kan jadi satu juga. Jadi kita ini serius nggak sih mau pindah ini kan ternyata ada usulan lagi supaya kita memberikan masukan kalau kota ini nggak jadi pindah. Gitu. Jadi fokus utama itu memang kalau pemerintah kalau dia sudah menjadi DKJ daerah khusus Jakarta itu ya fokus kepada kota ini akan lebih asik lah. Kalau cita-cita kota global kan memang itu kota-kota dari zaman Bang Ali Sadikin sudah beliau sudah merancang itu. Karena bagaimana dia saat itu di tahun 68 68 ya 68 69 70 itu kemudian dia merancang kota ini supaya sejajar dengan kota-kota budaya di dunia. Bagaimana dia melihat Paris, bagaimana dia melihat Roma dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu Bang. Jadi akan apa nih? Your screen masih kelihatan ya Bang ya? Masih Bang. Saya. Karena ini ada muncul apa? Masih ya? Oh ya. Jadi begitu. Dengan demikian memang fokus kepada urusan-urusan internal akan menjadi lebih kuat. Jadi kemungkinan besar masyarakat Kota Jakarta dengan tidak menjadi ibu kota ini justru mereka memang akan jauh lebih makmur sih menurut saya. Karena memang fokus lebih kepada bagaimana kota ini tidak terbebani lagi oleh hal-hal yang bukan menjadi beban dia. Gitu Bang Wid ya. Ya, makasih banyak ya penjelasannya. Jadi kalau pindah ibu kota Betawi tetap berkembang dan akan menjadi lebih maju sepertinya tadi pendapatnya. Oke, Abang Po, yang lainnya
Eh, Silakan jika ada pertanyaan atau ada masukan atau diskusi untuk Bang Yahya tentang Betawi dan Jakarta karena nanti NNC atau Netral News kebetulan akan memberikan voucher belanja jika ada yang bertanya atau ada yang ingin berdiskusi. Silakan Bang Oh, Pop, ada Bapak. voucher juga, Bang. Wih, Ada lagi lagi dong. zaman, lagi zaman susah begini ada voucher, udah buru-buru deh. Ayo. Tanya atau apa deh? Heeh. Izin ya Pak Bang Yahya, Oh iya, saya silakan. itu Izin, Kak. kebetulan ada saya dan sedikit darah Betawi sedikit, yang ingin, penasaran sih, dari dulu pengen, pernah mau nanya sama ayah saya, cuma dia juga terlahir juga nggak asli Betawi, jadi ini ada dialek ya apa yang orang Betawi kalau ngomong itu ada yang iye, ada yang iya, itu saya perhatiin gitu ya. Itu bedanya apa ya? Betawi apa Betawi terbagi-bagi atau gimana? Karena kalau ngomong ada yang, saya punya apa ya, engkong saya gitu kalau ngomong tuh iye iye gitu kan, suka-suka kayak gitu. Nah terus saya satu hari lagi pernah diajak jalan, terus dia bicaranya ya udah makan nak neng ya gitu-gitu. Kayak penekanannya tuh agak beda tapi kayaknya sama-sama Betawi gitu. Makasih. Langsung nih Bang Wid. Langsung aja. Yeah, thank you ibuku tercinta. My love, my darling. Ya, my love, my darling. Itu orang-orang linguistik ya, orang-orang kebahasaan itu memang mereka kan turun ke lapangan, melakukan pemetaan, sehingga hasil kerja mereka itu dari zaman dulu itu, terutama ketika memang kota ini masih cukup lega ya, di mana pertunjukan lenong, topeng, wayang kulit Betawi itu masih ambak-ambakan di mana-mana. Eh, Kondisi ini kan memang menurun kemudian masuk tahun 80-an itu sudah berkurang karena memang faktor faktor ya pembangunan. Sehingga mereka lebih memilih tanggapan tanggapan yang lebih praktis. Karena saat itu misalnya layar tancap itu sudah demikian apa masif ya di mana-mana. Apalagi kalau di kampung saya tuh, kalau sebagaimana Bang saya dengar juga dari Bang Lahyanto Nadi, juga dari Bang Syakur Usman, itu kalau dia zaman mudanya itu dia memang nonton layar tancap gitu ya. Sebelumnya memang gambang, topeng, lenong itu muncul di mana-mana ketika orang ngawinin gitu ya. Nah, kemudian itu tergeser dan sekarang apalagi. Nah, ahli-ahli linguistik itu kemudian melihat bahwa loh ini kok di kampungnya siapa Bang Ruli misalnya karena dia anak dari apa namanya dari Jakarta Barat itu kok begitu gitu ya. Kalau dari yang tengah itu Tanah Abang, kemudian Tanah Tinggi itu kok begitu. Nah itu disebutnya dialek ya, dialek. Jadi ada dialek pesisir, ada dialek tengah, ada dialek pinggir. Jadi dialek pinggir itu sebetulnya eh, dia karena dia lebih dekat kepada kawasan bahasa dan peradaban Sunda dan Jawa, maka serapan-serapan yang ada di Betawi Pinggir itu uh, ikut pada itu. Jadi Bagen, Montong gitu ya, Ora. Jadi saya udah lama banget ini ya, orang ketemu sama Bang Wid. Lah, dulu mah kita emang ya, apa branding-branding aja ke sonok sini gitu ya. Jadi, nah kalau nanti kali empok kita tadi itu uh, dia tinggal di tengahan ya. Karena itu dialeknya dialek Betawi Tengah. Itu mengenal atau e. Itu kadang-kadang di kampungnya Bang Ruli itu juga dipakai tuh ya di apa namanya di Roblong gitu ya. E e siapa yang kemana ya? Tapi kalau ada juga yang ada lagi yang memang kalau misalnya sekali waktu kita boleh juga sih jalan-jalan ya ke Pulau Seribu ya. Pulau Seribu itu masih Jakarta loh Bu, masih Jakarta. Itu Sip, Pak. aduh asik Wah, betul itu. Asik betul. Sebelum itu Pulau Seribu habis betul-betul dikuasain oleh para pengembang itu ya. Karena saya dengar juga
teman-teman Pulau Seribu itu di pulau apa namanya, Pulau Tidung misalnya, Pulau Tidung besar. Di Pulau Tidung kecil itu ada objek wisata religi ya, ada makam Panglima Hitam gitu ya, Panglima Hitam. Jadi dia konon ngabur karena eh, kalah eh, apa namanya diserbu oleh VOC, dia ngabur pindah ke Pulau Tidung kecil. Di situ ada beberapa makam, makamnya panjang-panjang. Dulu orang jangkung-jangkung kali ya, panjang-panjang. Nah di Tidung Besar itu dia sekarang itu dulu punya punya masyarakat, kemudian tiba-tiba dikuasai oleh satu orang saja, sehingga untuk ke bagian timur itu, ke bagian barat itu mereka udah nggak bisa masuk lagi. Jadi kira-kira nah, seperti itu. Jadi boleh ke pulau ya kita jalan-jalan ya, menikmati. Yang asik itu memang Pari ya, Pari itu termasuk bagus. Dia kan paling ada 11-12 pulau yang ditempatin, sisanya itu kan memang udah punya apa pribadi-pribadi, itu kacau juga sih sebetulnya. Hmm, Nah, jadi dari sisi bahasa itu begitu. Di pulau itu kita akan melihat kombinasi kombinasi bahasa. Bugisnya oke, Jawa Banten juga mantep, Betawi akur, apa jadi campur-campur gitu. Kadang-kadang kalau mendengar irama bahasa teman-teman kita dari pulau itu asik juga. Sebagaimana juga nanti kita juga akan asik juga kalau kita mendengar irama dan bahasa yang diucapkan, dituturkan, dilantunkan oleh teman-teman kita dari Betawi yang di pinggir gitu ya. Jadi itu dialek bahasa Betawi, Betawi Tengah, Betawi Pesisir, Betawi Pinggir. Jadi itu aja Bu yang kalau teman-teman misalnya ini buku yang ditulis oleh ini ya Siti Khrin, ini terjemahan ya, dia menulis disertasi tentang dia mengambil mengambil apa namanya menutur lema kosakata itu yang dipakai oleh para pemain lenong. Jadi dia nonton lenong ada di Bekasi, dia nonton ada di Rawa Saban, dia nonton ada di Tanah Tinggi, dia nonton. Jadi dia melihat. Jadi dia juga bisa melihat bahwa ternyata ada perbedaan dialek untuk orang-orang seniman yang muncul dari Tanah Abang. Itu kan misalnya ada Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat itu cerita antah berantah yang memang spektakuler ya. Kalau teman-teman misalnya Bang Wid itu sekarang mau jadi sutradara, saya rasa cerita-cerita Sohibul Hikayat itu nggak kalah dengan cerita-cerita yang laku di apa namanya Marvel itu, tokoh-tokoh Marvel. Misalnya bagaimana Dr. Stranger tiba-tiba dari orang yang sangat begitu apa namanya begitu ilmiah, dia juga mengikuti apa yang menurut kita itu di luar nalar kita. Nah itu cerita bagaimana pertempuran jin, bagaimana pertempuran itu sangat seru itu. Ya. Nah itu salah satu tokohnya misalnya dulu tuh ada Pak Ja'far ya tahun 30-an. Kemudian Pak Ja'far ini menurunkan apa namanya keahliannya oleh Pak Jaid. Pak Jaid kemudian diturunkan anaknya kepada anaknya Sofian Jaid. Ketika Sofian Jaid meninggal dunia, ya nggak ada penerusnya. Kemudian pemerintah melakukan revitalisasi terhadap kesenian ini, Sohibul Hikayat, karena memang ternyata Sohibul Hikayat itu sudah, kalau saya membaca ya, misalnya apa yang ditulis dalam manuskrip yang ditulis oleh Muhammad Bakir di akhir abad 19 tahun 1885-an itu memang pakai bahasa Melayu tinggi. Syahdan, kata yang mempunyai cerita. Disebutkan dalam satu kerajaan, Sarkistania. Jadi dia pakai bahasa Melayu tinggi. Nah, ekspresi bahasa ini juga dilihat oleh si Seti Green dalam pertunjukan-pertunjukan lenong. Itu ternyata lenong tanah tinggi Senen itu berbeda dengan lenong tanah tinggi apa namanya Tangerang, gitu ya. Beda dengan lenong yang seniman-senimannya berasal dari Betawi pinggir Ciputat gitu ya. Jadi dia melihat itu. Nah itu jadi begitulah perkembangan dari kebahasan sebagaimana tadi Ibu tanyakan gitu Bu. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Suha. Nih, kayak tadi bergabung juga ada teman saya nih, Sakur Usman, Ya. Betawi Kebon Jeruk ya. Belum. Belum. Kalau sama Syakur ini jangan macam-macam Bu, karena dia cingkriknya hebat tuh. Dia Waduh, dua kombinasi ilmu antara cingkrik dengan beksi. Jadi kalau jarak dekat dia pakai cingkrik, kalau cara habis saja
langsung itu dia pakai beksi. Karena langsung habis tuh, yang di selangkangan habis, kemudian yang di tenggorokan habis, yang di apa namanya di polo itu langsung habis diberi sama dia. Aduh, ngeri-ngeri. Ya jangan. Jadi kalau jangan, kalau ibu dari jauh dulu bilang dulu kalau ketemu dia jangan langsung main colek. Colek itu langsung refleksnya langsung, ya, langsung inilah berat. Bisa-bisa kita langsung ke rumah sakit. Begitu ya. Oke, dilanjut. Terima kasih Bang Yahya. Eh, oke, satu penanya lagi silakan Bang Po, sebelum karena waktu juga yang nanti akan memisahkan kita. Padahal sangat menarik sekali kalau bisa tuh seharian ngobrol soal Betawi yang nggak habis-habis nih. Silakan. Voucher ya memang voucher itu nggak ada yang butuh sekarang. Voucher belanja. Wajar. Nah, jadi kemudian Betawi itu ya, Betawi itu memang dia tidak hanya berada pada wilayah administratif. Kalau wilayah administratif kan kita bisa kenal misalnya, oh Jakarta Utara batasnya laut, sono ya, berbatasan dengan Banten. Kemudian Jakarta Barat batasnya dengan misalnya Kali Angke atau apa Kamal Muara. Kalau Jakarta Selatan itu dengan Bojong, ya. Kalau Jakarta nah itu. Nah, sebetulnya yang dikenal Betawi itu kalau dia bisa saja yang di Jakarta itu Betawi yang berdasarkan daerah administratif. Tetapi Betawi itu sebenarnya mengenal wilayah kultur. Wilayah kultur itu memang sudah dari zaman dulu karena pemerintah kolonial misalnya menyebutnya saat itu ketika dia membangun kota Batavia di 1619 dan seterusnya dia menyebut Batavia dan kawasan di luar tembok dulu kan mereka membuat kastil itu dia karena masih khawatir dia kan mengalami masa-masa kritis di awal-awal itu di 1628 1629, 1630 itu diserbu dari berbagai sisi oleh Sultan Agung. Nah, ketika keadaan sudah melegakan, dia memberanikan diri untuk meluaskan kawasan. Jadi disebutkanlah oleh dia Batavia and London. Nah, Batavia and London itu kemudian zaman sekarang disebut dengan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kemudian di Undang-Undang Nomor 2 2024 itu dikenal kawasan aglomerasi, meskipun fokusnya bagaimana itu menciptakan kawasan ekonomi sebetulnya aglomerasi, tapi itu secara kultur memang begitu dari zaman dulu. Yang masih memakai ini sebetulnya Kodam ya, Kodam Jayakarta itu kawasannya sampai sana sampai sono sampai sono. Jadi nah itu jadi kultur itu orang di Ciputat mau bikin dodol sama orang di Pasar Minggu, sama orang di Senen, sama orang di Tanah gitu. Orang nyunatin sama caranya. Kalau dia mau pindah rumah dia harus membaca manakib si Samad itu sama bacanya. Syah dan kata yang mempunyai cerita tersebutlah Aminatul Zuhriyah waktu buntingannya mencapai pada 9 bulan bercahaya-cahayalah mukanya. Jadi itu cara begitu ya. Kalau begitu juga kalau mau nyunatin, pakai bango-bango yang namanya yang namanya bengkong itu caranya sama. Kalau misalnya Bang Wid mau kawin lagi misalnya karena dapat anak perawan, maka ada upacara buka palang pintu ya. Buka palang pintu itu kan itu maka dia pakai upacara palang pintu. Dia kalau di kampung memang penyebutannya ada kadang-kadang disebut juga rebut dandang. Nah itu ada nanti ada baca selawat dustur Allahumma sholli wa sallim gitu ya. Kemudian ada silat sebagai simbol dari kesiapan mental. Ada baca sike ilyale he he itu baca itu sebagai kesiapan mental. Jadi kalau kita punya bini Bang Bed itu jangan diumbar di apa di mall. Kita kasih nasihat Neng, ini kita sudah berumah tangga. Jangan ngerumping dulu, jangan bentar-bentar nih, bentar-bentar ini.
Nah, begitu juga nanti. Jadi perpaduan-perpaduan itu ya, saya melihat bahwa memang ekspresi kesenian itu bisa diraba dari perpaduan itu. Kita kenal misalnya Gambang Kromong itu di sininya kuat, Betawinya kuat, tapi unsur yang diserap kesenian ini juga sangat kuat. Apa itu? Yaitu Tehyan, Sukong, Mongahyan. Dalam rebana biang misalnya, itu juga eh, diatonik, pentatoniknya itu cukup kuat. Dia ambil syair-syair dari syair-syair selawat. Tapi dia punya rebana gede. Dan dia sampaikan misalnya, Assalamualaikum ya Muhaimin ya salam. Jadi dia itu dulu memang dipakai untuk tarekat. Tarekat ini sangat kuat yang kemudian menurut beberapa cerita memang pitung itu kemudian terjun ke dunia ketarekatan. Maka jaringan tarekat dari apa tuh? Tarekat saat itu muncul tarekat kalau kalau Syekh Abdul Qadir Jalani apa tuh ya? Tarekat apa ya? Tarekat nah itu kampung Sawah Besar, kemudian ke Langgar Tinggi, ke Pecenongan, ke Asem itu ada jaringannya itu. Sehingga kemudian muncul memang apa sih Haji Naipin itu memang dia mengajak eh, Pitung menjadi mursyid menjadi peserta untuk apa melembutkan dia punya hati karena kan ketika dia mengalami apa namanya kondisi yang buruk karena dirampok dia kemudian goyah. Dia pergi ke Haji Naipin, kemudian Haji Naipin mengajarkan banyak hal, terutama dia mengikut juga tarekat. Tarekat inilah kemudian yang mempunyai koneksi dengan munculnya SDA, apa namanya, Serikat Dagang Islam, SDI, Serikat Dagang Islam. Akhirnya SDI itu kan kemudian akhirnya menjadi SI. Muncullah pergerakan-pergerakan nasional. Dan pergerakan-pergerakan nasional ini katanya mendapatkan sokongan fond dari apa yang dihasilkan oleh Pitung di dalam dia apa mengambil hak secara tarekat gitu ya, secara ilmu sufi ada ilmu fake namanya mengambil haknya karena hak itu direbut dari masyarakat dari rakyat oleh tuan-tuan tanah. Jadi Demang Mester atau Demang Kebayoran yang semena-mena saat itu berhak hartanya diambil karena paham dari tarekat itu. Itu memang masih masih dalam penelitian ya karena tapi kalau kita baca misalnya apa yang ditulis oleh Margret Pantil dalam apa karya panjangnya itu Insert of Pitung itu mungkin kita bisa meraba bahwa memang jaringan tarekat yang saat itu kan kemudian tarekat itu kan melahirkan bagaimana gairah pergi haji yang kemudian semakin khawatir sehingga kolonial itu khusus menciptakan orang yang namanya stok huru-gurunya. Nah, stok huru-gurunya itu kemudian untuk menaklukkan orang Betawi, dia mengangkat Mufti Batavia. Mufti Batavia itu yang kemudian yang kita kenal dengan Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya menulis puluhan kitab dan kitab-kitabnya itu dibaca oleh ulama-ulama kita di Betawi. Sifat 20 misalnya, wujud artinya ada kan bacanya begitu. Wujud artinya ada, maka mustahil lah dia tiada. Mana dia dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma gitu diajarin tuh. Dia kan dia nulis ke Arab gundul. Seangkatan dengan dia itu tentu saja sastrawan yang tadi saya sebut Muhammad Bakir itu ya, yang menulis lebih dari 76 karya sastra yang ditulis tangan. Orang Betawi bilang Arab gundul. Arab gundul dalam dalam ilmu filologi disebut tulisan itu tulisan Jawi ya, Jawi ke Jawi. Kalau pegon itu tulisan Arab, aksara Arab tapi bahasa Jawa. Kalau kawi tulisan hurufnya Arab tapi bahasa Melayu. Jadi itu yang dibaca. Muhammad Bakir menyewakan tulisan-tulisannya dan saya menyewa misalnya, saya baca. Jadi saya membacakan hikayat misalnya Seribu Dongeng. Itu ada salah satu yang bukunya Hikayat Seribu Dongeng. Kemudian juga ada hikayat Merpati Mas, Merpati Perak. Itu saya bacakan kepada jamaah saya ketika habis sembahyang Isya lah apa gitu. Jadi memang Sir Sohibul Hikayat muncul lebih dulu, kemudian
kebutuhan kepada hikayat itu dipenuhi dalam seni tulis yang namanya manuskrip itu oleh Muhammad Bakir dan saudara-saudaranya yang kemudian dan juga penulis-penulis lain yang cukup banyak ya. Nah, di Betawi yang menulis itu memang saya dan teman-teman masih melakukan apa namanya mencari manuskrip itu ke kampung-kampung. Jadi begitu. Jadi wilayah budaya ada wilayah kultur. Nah, memang kemudian saya melihat mana nih? Nih, mana tadi? Share. Ya, jadi begitu ya share-nya. Nah, memang Oke, Bang, siap. adalah lapis-lapis ya, lapis-lapis. Jadi yang peradaban itu berlapis-lapis. Lapis awal itu sampai batasnya sampai masuk sampai masuk kerajaan Tarumanegara. Karena ekspresi dari itu nanti jenis-jenisnya ada ondel-ondel, ada musik sampyong. Kemudian lapis berikutnya, lapis menjadi Melayu. Itu abad ke-8. Si Melayu ini ya yang kemudian menjadi pijakan bagi masyarakat Betawi. Sesudah itu lapis tengah kolonial ini dinamikanya lebih seru lagi karena kita bisa melihat ekspresi dari itu bagaimana Eropa memberikan pengaruh besar kepada kesenian sini. Itulah yang kita lihat misalnya nanti Tanjidor, bagaimana flute, bagaimana bass, kemudian bagaimana trompet itu dimainkan oleh orang-orang kita dengan lagu-lagu cara sini, dengan cara tiup cara sini. Bagaimana kemudian nanti orkes Samra, bagaimana Melayu begitu kuatnya di dalam orkes Samra. Bagaimana topeng nanti, topeng itu kan unsurnya yang mempengaruhi itu, jadi kalau saya bilang topeng itu adalah internal dari Jawa, dari Sunde, jadilah satu kesatuan utuh menjadi topeng Betawi. Karena dia membawakan nyanyian berbahasa Sunda. Kemudian cerita-cerita yang diciptakan itu Bapak Sarkawi, kemudian Pendekar Sambuk Wasiat itu sangat sini. Kemudian kalau kita lihat tadi Gambang Kromong ini kan dalam tahap-tahapannya itu Gambang Kromong klasik yang namanya lagu dalam. Lagu dalam itu memang khusus dulu ketika tuan tanah itu mengundang untuk makan malam misalnya reken para bupati, kemudian kepala pengadilan, kepala polisi makan malam pada dia punya yarah pada saat dia ulang tahun itu dia panggil Gambang Kromong. Lagu dalam yang lagunya melankolis. Dia berkembang lagi di awal abad 20 maka menjadi lagu sayur. Lagu sayur inilah kemudian yang bisa mengiringi tari cokek. Nah itu kemudian dia juga mengiringi seni pertunjukan lenong. Lenong itu kalau lenong Dennes itu dipengaruhi oleh Stambul, ya Stambul. Kemudian lenong Dennes itu bahasanya resmi. Dia membawakan naskah-naskah kerajaan. Lenong Preman itu disebut juga lenong jago. Kenapa lenong jago? Karena dia membawakan cerita-cerita yang tokoh utamanya adalah jagoan. Cerita si Pitung, cerita si Jampang, cerita si Angkrih, ceritanya Ida Sima. Jadi cerita sehari-hari. Kalau di Lenong dan itu bahasanya resmi, busananya resmi, nggak bicara ngomong lu gua. Kalau saat dia actionnya pakai anggar dan boxen. Kalau Lenong Preman itu karena dia Lenong jago, maka saat action itu dia silat. Bagaimana para pemain itu menguasai silat dan diperlihatkan.
Dalam kuliner juga begitu, dalam busana juga begitu. Kita bisa lihat dalam pakaian pengantin Betawi misalnya. Itu bagaimana yang perempuan begitu kuat unsur Tionghoanya karena namanya juga busana pengantin cara noni Cina. Kemudian yang laki-laki dia jalan sejajar gitu, ketika mau masuk ke dalam UAD, dalam pelaminan, dia yang laki menggunakan busana cara haji, yang ini busana cara noni Cina. Jadi itu udah menjadi satu kesatuan utuh dan itu nggak bisa dipisahin. Ini kalau dipisahin nggak bisa. Jadi begitu juga yang kuliner, yang busana, yang segala macam itu yang apa namanya memberikan apa namanya saya bilang apa namanya kombinasi lokal lokal internal 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 interlokal bisa dari Arab, bisa dari Cina, bisa dari Eropa. Jadi gitu ekspresinya. Memang kemudian banyak yang ketika pada masa kolonial dilakukan misalnya sensus penduduk. Dari hasil sensus penduduk itulah di tahun 60-an ada seorang profesor yang melakukan penelitian siapa orang Betawi sebetulnya. Jadi dia melihat bahwa orang Betawi itu baru suku yang paling baru menurut dia. Karena ini ada lapis masyarakat yang ternyata bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Kalimantan, bukan dari lain-lain. Dia ini sangat khusus. Ini apa? Ini kok berbahasa Melayu. Jadi disebut apa namanya Betawi. Padahal sensus yang dilakukan itu tentu saja ketika dia sudah mulai berkuasa dan mencatat Al-Khamenei sekretaris itu, sekretariat negara itu mencatat semuanya yang dilakukan oleh misalnya salah satu orang yang sangat menjadi rujukan pada masa kolonial itu buku yang tebal 3 jilid itu yang ditulis oleh F. De Haan, Oud Batavia. Jadi itu sangat menjadi rujukan. Padahal yang tadi saya katakan itu buku-buku hasil sejarawan di abad ke-15 itu nggak dipakai oleh mereka, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu apa kondisinya sehingga kemudian orang bisa menafsirkan macam-macam terhadap etnik. Inti di sini ada yang kayak sejarawan-sejarawan Belanda itu memulai kehidupannya ya sejak mereka ada di sini. Karena data-data yang mereka punya, yang mereka tulis itu perjanjian-perjanjian memang mereka simpan dengan teratur gitu ya. Nah, mereka nggak melihat yang dulu-dulunya bahwa di sini ada manusia yang tadi proto manusia Melayu Betawi itu. Itu Bang Wid. Oke. Terima kasih Bang Yahya. Panjang lebar. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Udah mau zuhur. Kita dari Netral News ngucapin terima kasih banyak Bang Yahya udah hadir kembali di Bincang Pagi kali ini. Lain kali datang lagi Bang ya. Jangan bosan. Ya. Terima kasih juga kepada Bang Po yang udah hadir pada Bincang Pagi kali ini membahas tentang seluk-beluk Betawi, Jakarta, dan masih banyak banget sebetulnya. Tadi pernikahan lah, kemudian ada budaya, kemudian ada keseniannya yang belum kita bahas tuntas, tapi apa daya waktu juga yang memisahkan kita di pagi hari ini. Semoga Bang Po pada sehat semuanya. Amin. Tutup pantun boleh Bang? Padahal saya bukan orang Betawi. Mantep. Beli pisang di pasar pagi. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat semuanya Bapak Ibu, Abang Po, terutama Bang Yaya yang semoga sehat dan tetap menjadi penutur budaya Betawi yang mumpuni. Insya Allah doain. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.